Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Ilham Bintang Wahyu Pradipta, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS yang sedang melaksanakan PLB di SMKN 1 Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan materi dari korespondensi berupa handling email. Handling email adalah kegiatan mengelola seluruh aktivitas surat menyurat elektronik atau email secara efektif, terstruktur, dan profesional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kita nanti akan membahas 5 subbab. Yang pertama, struktur dan etika email bisnis, pengelolaan email masuk atau incoming mail, pembuatan dan pengiriman email resmi atau outgoing mail, penanganan email keluhan dan balasan, manajemen arsip dan keamanan email. Sebelum itu, akan saya jelaskan dulu apa pengertian email dan email bisnis. Email adalah sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan pengirim mengirimkan pesan melalui jaringan internet. Email digunakan untuk mengirim teks, gambar, dokumen, tautan, dan file lainnya secara cepat dan efisien. Email bisnis adalah alamat email profesional yang menggunakan domain perusahaan untuk berkomunikasi secara formal dan profesional. Berikut ada 2 contoh email pribadi dan email bisnis. Yang email pribadi adalah pradipta@gmail.com, sedangkan email bisnis belakangnya merupakan domain perusahaan. Contohnya pradipta@spacex.com. Next, struktur email bisnis. Pertama ada subjek. Subjek email adalah judul atau inti pesan yang ditulis di bagian atas email. Bagian ini sangat penting karena menentukan apakah penerima akan membuka email tersebut atau tidak. Subjek harus singkat, jelas, dan langsung menggambarkan isi pesan. 2. Greetings atau salam pembuka. Greeting atau salam pembuka digunakan untuk menyapa penerima email dengan sopan. Salam ini menunjukkan rasa hormat dan profesionalitas dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya adalah body atau isi email adalah bagian utama email yang berisi pesan yang ingin disampaikan. Isinya bisa berupa permintaan informasi, laporan, atau konfirmasi. Penulisan body harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan terstruktur. Kemudian yang keempat ada closing atau penutup. Closing adalah kalimat penutup yang menunjukkan rasa terima kasih, harapan, atau kesopanan sebelum tanda tangan. Ini menciptakan kesan profesional di akhir pesan. Dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Signature adalah identitas pengirim di bagian akhir email. Biasanya berisi nama lengkap, jabatan, nama perusahaan, kontak, dan kadang logo perusahaan. Selanjutnya ini ada contoh struktur email bisnis. Yang paling atas adalah subjek. Di sini subjeknya permohonan kerjasama, kemudian greetings, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan NASA, body atau isi dari email, kemudian ada closing, atas perhatian dan kesempatan Bapak ini closing, kemudian ada signature atau tanda tangan pengirim. Sebab selanjutnya adalah etika email bisnis. Apa aja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam mengirim email bisnis. Yang harus dilakukan: pertama, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Kedua, gunakan ejaan dan tata bahasa yang benar. Jangan menggunakan tata bahasa yang seperti kita ngechat sama teman kita gitu ya. Kemudian gunakan subjek email yang jelas dan relevan. Jadi subjek yang dikirim dengan isi email yang dikirim harus relevan. Misalnya subjeknya permintaan kerjasama, maka isinya juga harus permintaan kerjasama. Nggak boleh subjeknya permintaan kerjasama tetapi isinya penawaran barang begitu. Kemudian balas email tepat waktu. Sertakan identitas dan kontak yang lengkap dan gunakan format teks yang mudah dibaca. Jangan berbelit-belit ya. Kemudian yang jangan dilakukan ketika mengirim email bisnis: menulis dengan huruf kapital semua tentu saja tidak boleh karena terkesan membentak atau menggunakan nada tinggi.
Kemudian mengirim email tanpa subjek juga tidak boleh. Jadi subjek itu sifatnya wajib dalam mengirim email bisnis. Karena ketika kita mengirim email tanpa subjek, maka penerima akan bingung, oh ini isi emailnya apa ya, maka kemungkinan besar tidak akan dibaca oleh penerima. Kemudian jangan menggunakan bahasa gaul atau emoji berlebihan. Tentu saja dengan menggunakan bahasa gaul atau slang tidak mencerminkan kesan profesionalitas dalam beremail. Kemudian mengirim lampiran tanpa keterangan juga nggak boleh. Membalas email dengan nada kasar atau emosional tentu saja tidak boleh. Mengirim email terlalu panjang tanpa pun yang jelas atau bertele-tele karena akan membuat penerima kesulitan memahami isi email kita. Kemudian pengelolaan email masuk adalah email yang diterima oleh pengguna. Pengelolaan email masuk penting agar informasi tidak terlewat dan arsip digital tetap rapi. Fungsi pengelolaan email masuk: yang pertama, agar slide informasi tidak tercecer. Yang kedua, kerjaan cepat ditangani. Yang ketiga, komunikasi antar bagian berjalan lancar dan meningkatkan efisiensi dan profesionalitas. Prosedur penanganan email masuk: pertama, harus periksa email secara rutin, setidaknya 2-3 kali sehari. Yang kedua, menandai dan menyortir email. Star atau berbintang berarti email itu penting. Unread berarti email itu perlu ditindaklanjuti. Label atau folder adalah fitur untuk pengelompokan email berdasarkan kategori, misalnya berdasarkan penawaran barang gitu. Yang ketiga, membalas email sesuai kebutuhan dan batas waktu. Keempat, mengarsipkan email yang sudah selesai ditindaklanjuti. Dan yang kelima, menghapus email yang tidak penting untuk menjaga dan mengosongkan ruang penyimpanan. Selanjutnya, pembuatan dan pengiriman email resmi keluar atau outgoing mail. Email keluar atau outgoing mail adalah surat elektronik yang dikirim dari suatu instansi, organisasi, atau individu kepada pihak lain di luar lembaga tersebut dengan tujuan menyampaikan informasi, permintaan, penawaran, pemberitahuan, atau kerjasama secara resmi. Proses pembuatan email keluar: yang pertama, menentukan tujuan email. Kedua, menulis subjek dengan jelas. Ketiga, menulis salam pembuka yang sesuai. Menuliskan isi email yang ringkas, jelas, dan profesional. Yang keempat, menyisipkan lampiran jika diperlukan, mengecek ulang ejaan, isi, alamat penerima lampiran, dan yang terakhir, mengirim email dan menyimpan salinannya. Menyimpan salinan dalam email sangat penting karena jika suatu saat email utama kita hilang, maka kita akan ada backup data berupa salinan dari email tersebut. Kemudian penanganan email keluhan dan balasan. Pengertian: email keluhan adalah surat elektronik dari pelanggan yang berisi ketidakpuasan atau masalah terkait produk, jasa, atau pelayanan perusahaan. Email balasan atau reply email adalah tanggapan dari pihak perusahaan untuk merespon keluhan pelanggan dengan sopan, profesional, dan solutif. Berikut adalah langkah-langkah penanganan keluhan email. Yang pertama, membaca email dengan teliti. Pahami isi dan inti keluhan dari pelanggan. Kedua, mengecek data dan fakta, verifikasi pesanan, tanggal, atau bukti yang disebutkan. Ketiga, menyiapkan solusi. Tentukan langkah yang bisa dilakukan perusahaan. Keempat, membalas email. Gunakan bahasa sopan, jelas, dan menunjukkan tanggung jawab. Kelima, mengirim email balasan dan tindak lanjut. Pastikan pelanggan menerima jawaban dan solusi berjalan. Struktur email balasan profesional. Berikut adalah struktur email balasan profesional. Ada 8 struktur. Yang pertama, subjek. Kedua, salam pembuka. Ketiga, ucapan terima kasih atas informasi atau masukan. Keempat, permohonan maaf. Kelima, penjelasan singkat jika diperlukan. Keenam, solusi atau langkah yang akan dilakukan. Ketujuh, penutup dan harapan. Kedelapan, signature atau tanda tangan. Nah, ini ada 2 contoh kasus email keluhan dan juga contoh email balasan dari perusahaan.
Di sini email keluhan disebutkan bahwa pesanan yang seharusnya berisi nasi ayam geprek dan sambal, tetapi lauk ayamnya tidak ada. Maka balasan dari penjual atas keluhan customer tersebut adalah pengembalian dana sebesar 27.000 ke akun ShopeePay dari pelanggan. Nah, subbab berikutnya adalah manajemen arsip dan keamanan email. Apa itu manajemen arsip? Manajemen arsip adalah proses mengelola, menyimpan, dan mengatur email agar mudah diakses kembali saat dibutuhkan. Tujuannya adalah menjaga keteraturan informasi dan efisiensi kerja. Pengertian dari keamanan email sendiri adalah upaya melindungi data dan informasi dalam email dari ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, dan serangan phishing. Nah, berikut cara menyimpan dan mengarsip email. Pertama, gunakan folder atau label untuk mengelompokkan email berdasarkan kategori sesuai pekerjaan, pribadi, laporan, dan sebagainya. Dengan begitu, email menjadi lebih cepat dan teratur. Gunakan fitur arsip, yaitu fitur penyimpanan email yang sudah dibaca agar tidak memenuhi kontak masuk. Email yang diarsip tidak terhapus sehingga tetap bisa dicari kembali kapanpun dibutuhkan. Lakukan backup email penting secara berkala, baik di cloud seperti Google Drive, perangkat penyimpanan eksternal, maupun hard disk seperti hard disk, untuk mengantisipasi jika suatu saat email terhapus atau akun tidak bisa diakses. Kemudian dengan pengarsipan dan penyimpanan yang baik, aktivitas surat menyurat digital akan lebih tertata dan profesional. Kemudian ada cara melindungi data email. Yang pertama, backup atau cadangkan data. Backup adalah proses membuat salinan data agar tetap aman jika data utama hilang, terhapus, atau akun diretas. Yang kedua adalah password atau kata sandi. Gunakan password yang kuat, ubah password secara berkala, mungkin 1, 2, atau 3 bulan sekali. Ketiga, phishing awareness atau kewaspadaan terhadap penipuan email. Phishing merupakan bentuk penipuan di mana seseorang berpura-pura menjadi pihak resmi seperti bank, perusahaan, atau instansi untuk mencuri informasi pribadi, password, dan data penting lainnya. Cara menghindarinya: pertama, periksa alamat email pengirim dengan teliti sebelum membuka lampiran atau tautan. Jangan pernah membalas email yang meminta data pribadi atau password. Jika mencurigakan, laporkan atau tandai sebagai spam. Jangan klik tautan langsung dari email. Lebih baik buka situs resminya secara manual. Terima kasih, saya Ilham Bintang Pradipta dengan dosen penguji Dr. Jumianto Widodo, SOS MSI, dan Guru Pamong Ibu Sujiani SBD mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.